حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونوينا التعلم والتعليم والنفع والاتباع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وقربه ومرضاته وثوابه وجامعة من كل نية صالحة. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، رضي الله عنا وعنكم. Selanjutnya pembacaan kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, masih di dalam membicarakan kelebihan melaksanakan sembahyang berjamaah. Maka telah disebutkan sebuah hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad bersabda, "Man shallal 'isya'a fi jama'atin kana fi dhimmatillahi hatta yusbih. ومن صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي." Nabi kita Muhammad bersabda bahwasanya barang siapa yang sembahyang Isya berjamaah, ujar Nabi, maka bahwasanya orang tersebut di dalam tanggungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala sampai pagi harinya. Jadi siapa yang sembahyang Isya berjamaah, kemudian Nabi Muhammad, orang tersebut di dalam tanggungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujar Nabi kita Muhammad lagi, barang siapa yang sembahyang subuh berjamaah, maka orang tersebut di dalam tanggungan dan perhatian Allah Subhanahu wa taala sampai malam harinya. Itu salah satu yang telah disebutkan di dalam kitab ini, bahwasanya orang yang sembahyang berjamaah di dalam ketentuan tanggungan Allah, segala halnya, rezekinya, kemudian melindungi dirinya dari perkara-perkara yang ada di kehendakinya, maka cukup seorang muslim mukmin berharap perlindungan daripada Allah dalam melakukan sembahyang berjamaah. Artinya melihat dari keterangan ini, cukup tatkala orang hendak minta perlindungan Allah bahwa ia melaksanakan sembahyang subuh berjamaah dan sembahyang Isya berjamaah. Padahal jika lo melihat tidak dari kefadilan atau keutamaan sembahyang berjamaah, bukan berarti menunjukkan sembahyang jamaah itu perlu dilakukan sembahyang subuh berjamaah lawan isyanya aja, zuhur, asar, maghrib kan usah. Ada juga, bukan makna kayak itu. Maknanya sembahyang subuh aja sudah dapat menanggung seseorang dari perkara rezeki yang telah diperlukannya untuk menjalani hidupnya, dan seterusnya dari penjagaan Allah dari perkara-perkara yang ada di kehendakinya. Maka disebutkan dalam kitab ini bahwasanya dilarang bagi seseorang untuk menantang, untuk mengganggu bagi orang-orang yang di dalam perlindungan Allah. Jadi jikalau ada orang yang sudah dipastikan oleh Nabi kita Muhammad di dalam perlindungan Allah, maka jangan sekali-kali ada orang yang berkehendak keburukan terhadap orang yang melakukan sembahyang berjamaah. Itu maksud Nabi Muhammad. Artinya apa? Hati-hati terhadap orang yang sembahyang berjamaah. Jangan pernah diragukan tentang perkara rezekinya. Jangan pernah diragukan perkara tentang apapun yang telah membentengi dirinya, karena sesungguhnya yang menanggung, yang melindungi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengganggunya mengganggu Allah.
yang meragu-ragukan tentang rezekinya sama saja orang tersebut meragukan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada perkataan Malik. Telah disampaikan khabar seseorang, boleh kita katakan raja, pemimpin yang disebut dikenal Hajjaj bin Yusuf. Jadi Hajjaj bin Yusuf pernah memimpin pemerintahan di beberapa abad setelah abad ketiga setelah itu. Jadi Hajjaj bin Yusuf ini orang yang dikenal orang yang suka zalim kepada rakyat-rakyatnya. Orang yang melakukan memimpin pemerintahan di dalam hal yang keluar dari syariatnya Allah. Bisa saja mengambil istilahnya usyar, mengambil upeti, bukan pajak. Usyar itu bahagian yang diambil daripada rakyatnya, penghasilan rakyatnya 10%. Diambil dari bahagian itu di antara kezaliman. Jadi diwajibkan orang bayar upeti. Sama waktu kita dalam penjajahan. Jadi penjajah itu menggunakan orang-orang pribumi untuk bertani, untuk berkebun, untuk berternak, bahkan diperbolehkan untuk mencari rezeki sebanyak-banyaknya, namun diberikan kewajiban untuk membayar upeti 10% kepada mereka. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan syariat. Artinya apa? Lebih banyak daripada mengeluarkan zakat. Sedangkan zakat aja kita diwajibkan dengan rubu'ul usyri, 1/4 daripada 1/10. Jadi 1/10 itu berapa? Ya, 1/10 itu dibagi 4. Maka jikalau dikatakan 1 juta, 1/10 ini 100.000. Tapi kalau zakat 100.000 bagi 4 cuma 25.000. Tidak menyampai 10%-nya. Maka itu di antara contoh-contohnya. Yang hal tersebut dikatakan di dalam kitab Kanzun Najah was-Surur, termasuk orang yang tidak mendapatkan keampunan di dalam nisfu Sya'ban adalah orang yang mengambil upeti terhadap rakyatnya. Artinya rakyatnya terlalu dizolimi. Orang begawi tumbang-tumbali, maka pemimpinnya yang menikmati hasilnya. Itu kezaliman yang kada diampuni oleh Allah di dalam nisfu Sya'ban. Waliyadzubillah. Maka Hajjaj bin Yusuf adalah orang yang dikenal zalim terhadap rakyatnya. Apabila Hajjaj ini paham perkara orang yang mempunyai kelebihan di dalam perlindungan Allah, paham, mengerti tatkala hendak menjalankan kezaliman, hendak menzaliminya, pasti Hajjaj bin Yusuf itu bertakon dulu. Takoni dulu orang itu. Orang itu hal sallaita subha fi jama'atin. Apabila dia hendak zalim kepada orang, kita takon dulu. Kan sembahyang subuh lah pagi tadi. Apabila orang itu menjawab, "Nggih, sembahyang subuh berjamaah," maka akan jadi menzalimi. Karena dia tahu bahwa orang yang melaksanakan sembahyang subuh berjamaah adalah orang yang dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala menzalimi orang yang sembahyang subuh berjamaah, sama saja ia telah menentang Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang telah menjaga dan karena Allah yang telah menjamin mereka. Orang zalim itu paham. Orang zalim itu paham. Dan perkara ini disebutkan oleh Imam Haddad di dalam kitab Masalihud Diniyah. Kemudian disebutkan lagi tatkala Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ditanya tentang perkara ada seorang laki-laki sembahyang sunnah tengah malamnya top ada dilakukan lagi, kemudian puasa sunnah ada dilakukan. Ada orang bertanya kepada sepupunya Nabi Muhammad Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang seorang yang rajin bangun tengah malam, kemudian rajin puasa sunnah, tapi walakinnahu la yahdurul jum'ata wal jama'ata. Tapi orang tersebut paling toler dibawai sembahyang berjamaah, apalagi sembahyang Jumat. Ke majelis mungkin boleh kita kiaskan, ke majelisnya rajin tapi kada sembahyang jamaah. Kada mau sembahyang jamaah, bahkan meninggalkan Jumat. Maka dijawab oleh Abdullah bin Abbas, huwa binnar waliyadzubillah. Orang tersebut akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Kemudian disebutkan lagi bahwasanya seorang imam Ubaidillah bin Umar al-Qawariri
radhiyallahu taala anhu, beliau adalah orang yang dikenal kada pernah meninggalkan sembahyang Isya berjamaah sekalipun. Al-Imam Ubaidillah bin Umar Al-Qawarim, beliau adalah orang yang kada pernah meninggalkan sembahyang berjamaah sekalipun di dalam umurnya. Panazala bi, kata beliau, lailatun dayfun. Panazala bi lailatan dayfun, maka suatu malam telah datang tamu kepada aku Yazid. Artinya antara maghrib dan isya datang tamu, kedatangan tamu sendiri. Sehingga fasyugiltu bisababihi wa fatatni salatul isya fil jamaah. Sehingga tamu tersebut menyebabkan diriku kada sempat sembahyang isya berjamaah. Jadi berkunjung kepada orang soleh, ya Allah. Ini mengingatkan kepada kita juga peelang ke rumah orang, apalagi terutama orang yang dikenal ibadahnya mulazamah terhadap sembahyang isya berjamaah. Kayak apa kunjungan kita supaya jangan mengganggu orang tersebut di dalam sholat berjamaah. Jadi berlihat-lihat waktu, ya Allah, tatkala datang peelang ada orang, ada juga orang paham, kadang-kadang mengerti. Orang yang hendak berkunjung kepada orang itu kadang-kadang mengerti, tahu kapan orang itu artinya melakukan makan, misalnya makan siang. Jadi berkunjung kepada orang kira-kira sebelum sembahyang zuhur supaya dibawa makan berjamaah. Ada orang kadang-kadang melakukan itu. Jadi dianjurkan kepada orang yang berelang supaya mengerti keberadaan orang-orang yang dielangi itu, apa kesibukan mereka. Maka dengan sebab tamu tersebut, aku ketinggalan sembahyang isya berjamaah di sini, di masjid tentunya. Akhirnya setelah tamu itu boleh, dikira di masjid itu belum selesai lagi sembahyang berjamaah, maka aku keluar. Kemudian aku mencari masjid-masjid di sekeliling Basrah. Beliau ada orang yang tinggal di kota Basrah. Maka tatkala aku melihat, aku berkeliling cari masjid, kalau ada masjid yang belum melaksanakan sembahyang isya berjamaah. Ternyata aku temui bahwa jatun nasa kullahum qad sallu wa ghulikatil masajid. Ternyata aku temui seberatan masjid di Basrah, di sini pintunya terkunci dan orang sudah berikan. Sampai seitunya sini mencari sembahyang berjamaah. Kemudian aku balik ke rumah dari sini. Setelah menemui kedua masjid tadi tertutup kunci, orang sudah bubar berada. Akhirnya aku balik ke rumah dan aku ingat bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW telah menyampaikan dalam sebuah hadis, kata beliau, anna salatal jama'ati tazidu ala salatil fardi atau ta'dilu ala salatil fardi bi 27 darajatan. Bahwa aku ingat bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah bersabda bahwa sembahyang berjamaah itu menandingi, melebihi tazidu ala salatil fardi bi 27 darajatan. Bahwasanya sembahyang berjamaah itu lebih unggul 20 derajat, 27 derajat dibandingkan orang sembahyang sorangan. Aku ingat hadis Nabi, kata beliau. Akhirnya aku sembahyang sorangan, kata beliau, karena menemui kedua lagi orang sembahyang berjamaah. Fasallaitul isya as-27 maratan. Akhirnya menutupi perkara itu karena kelebihan orang sembahyang berjamaah itu lebih unggul 27 kali dibandingkan orang sembahyang sorangan. Akhirnya aku melaksanakan sembahyang isya berjumlah 4 rakaat dikali 27. Melaksanakan sembahyang isyanya supaya menyamai. Karena kan lipat gandanya orang sembahyang berjamaah derajatnya itu dibandingkan orang sembahyang sorangan 27. Akhirnya aku melaksanakan sembahyang isya pada malam itu 27 kali. Supaya menandingi daripada ketinggalan beliau sembahyang berjamaah. Akhirnya aku guring pada malam hari itu setelah melaksanakan sembahyang isya. Berarti berapa rakaat? 4 kali 80 ditambah 7 kali 4 28, berarti 108 rakaat pada malam itu sini sembahyang. Totalnya 108 rakaat. Akhirnya aku terguling, udah sini tertidur. Kemudian seakan-akan aku bersama
segerombolan kelompok kaum, kata beliau, yang berkuda. Jadi aku bersama-sama serombongan kelompok orang yang berkuda, yang dengan kuda itu kita bermaksud untuk balapan. Kita hendak balapan. Akhirnya wa ana alqumu farasi fala talhaquhum. Aku pacu kudaku di dalam balapan itu, tapi herannya kadakawa membalap dengan orang yang, dengan kelompok mereka yang berada di muka. Padahal kudanya sama-sama kuda balap, mungkin cuma dipacu, dihambat kudanya dalam keadaan berlari lambat sehingga kadakawa menyusul dengan orang-orang yang berada di mukanya. Akhirnya aku menengok kepada seseorang, menengok di antara mereka, dan mereka mengatakan kepada aku, kata beliau, la tud'in farasaka. Akhirnya jangan engkau bikin capek kudamu. Walau kayak apa aja kamu majunya, ikam pada bakalan kuda ikam pada awal membalapkan. Kayak apa aja itu. Kudanya ikam ada bakalan membalap kudanya kan. Akhirnya aku mengatakan kepada mereka, kenapa jadi sampai kudaku pada kamu membalap kuda dua ini? Kam li'annana salayna al-isya jama'atan wa anta salayta wahdak. Karena hal tersebut kami sembahyang isya berjamaah, sedangkan kita sembahyang isyanya sholat aja. Akhirnya aku terbangun, kata beliau, wa ana maghmumun hazinun lidzalik. Akhirnya aku bersedih dengan perkara hal tersebut. Ini bayangkan cuma satu kali tertinggal di dalam seumur hidup ini sembahyang isya berjamaah. Lalu dengan kalimat-kalimat ini, dengan cerita hikayat ini disampaikan, maksudnya adalah bagi kita betapa mulia kedudukan mereka tatkala mereka mengutamakan apa yang telah disuruh oleh Allah, apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad di dalam menunaikan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Kemudian dikatakan lagi oleh para ulama, minaz zulmi tarku sholatil jama'ati wa ghairiha minal fadhail, bahwasanya termasuk daripada sebuah kezaliman, zalim, tatkala seseorang meninggalkan sembahyang berjamaah dan meninggalkan perkara-perkara yang memiliki fadilah kelebihan di dalam menunaikan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad. Padahal sembahyang berjamaah itu adalah sunnah, dianjurkan. Kezaliman, kata ulama, tatkala kita melantarkan sebuah kelebihan yang Allah telah berikan kepada umat Nabi Muhammad di dalam melaksanakan sholat, di dalam menunaikan perkara-perkara yang memang ada kelebihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jadi sampai disebut bahwa itu adalah sebuah kezaliman? Zalim itu adalah, kata ulama, orang yang meninggalkan perkara kelebihan, maka itulah orang-orang yang telah menzalimi diri mereka. Ada perkara lebih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perkara yang mulia daripada syariat Nabi kita Muhammad. Dan itu termasuk daripada kelebihan daripada umat Nabi kita Muhammad, yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kitab Khasa'isul Ummah al-Muhammadiyah, keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tatkala bulan lalu di bulan Rajab kita memperingati Isra dan Mi'raj, yang mana Isra Mi'raj itu ada kau dipisahkan dengan perkara apa yang disebut dengan salat. Tatkala kita berbicara Isra Mi'raj, pasti hubungannya adalah salat. Yang salat awalnya ditentukan oleh Allah untuk mengerjakan kita 50 waktu, yang oleh Nabi Musa diingatkan bahwasanya umat Nabi Musa itu keteteran, apalagi umat Nabi Muhammad. Lalu diringkas salat tersebut menjadi 5 waktu, yang Allah tentukan 5 waktu itu menandingi 50 waktu. Karena setiap kebaikan yang telah dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad dilipat gandakan 10 minimal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya barang siapa yang meninggalkan kemuliaan, kelebihan daripada menjalankan syariat Nabi Muhammad, maka itulah orang yang telah menzalimi dirinya. Karena tahu aja ada kesempatan mendapatkan pahala daripada Allah, kenapa harus mesti ditinggalkan?
Dan banyak lagi, bukan perkara sholat, perkara hadir majelis ta'lim, perkara belajar, dan perkara hal-hal yang kadang-kadang bagi kita ada terhitungkan itu sebuah pahala. Contohnya memakai sunnah Nabi Muhammad dengan siwak yang ulama menyebutkan ada 70 kelebihan daripada orang yang memakai siwak. Di antaranya Allah akan permudah tatkala ia menghadapi Sakratul Maut untuk mentalkinkan syahadah tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang memperhatikan atas apa yang telah dianjurkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan lagi bahwasanya sahabat Nabi Sa'id bin Musayyib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku kada pernah tertinggal adzan di masjid Nabi Muhammad. Tertinggal adzan itu artinya tatkala adzan dikumandangkan orang ini sudah berada di dalam masjid. Ada yang kayak kita adzan dikumandangkan kita dalam keadaan bergawian, dalam keadaan di perjalanan, dalam keadaan ini, dalam keadaan gitu. Maka kata Sayyid Al-Musayyib, aku selama 40 tahun kata beliau, ada pernah tertinggal di dalam mendengarkan adzan di masjid Nabi Muhammad SAW. Berarti tatkala mendengarkan adzan otomatis orang itu melaksanakan sholat jamaah. Bukan berarti mendengarkan adzan itu untuk boleh. Ada itu maksudnya. Ini dengan adzan-adzannya telah didengarkan di masjid Nabi Muhammad SAW, yang tentunya dalam riwayat yang lain disebutkan ada bahagian-bahagian daripada umat Nabi Muhammad SAW tatkala hari kiamat. Ada orang yang wajahnya seperti matahari, sinar wajahnya seperti mengalahkan sinar matahari. Ada yang wajahnya bagaikan sinar rembulan, ada wajahnya sinarnya bagaikan sinarnya bintang. Maka hal tersebut sempat membuat takjub malaikat pada waktu itu. Kalau ditanya umat siapakah kalian, maka mereka menjawab umat Nabi Muhammad. Dikarenakan apa kalian yang mempunyai wajah yang bersinar, yang berbeda-beda, ada yang kayak matahari, ada yang kayak rembulan, ada yang kayak bintang. Maka hal tersebut dikarenakan mereka perhatiannya mereka di dalam mendirikan sholat. Ada yang mereka yang dikatakan seperti matahari, dikatakan bahwasanya mereka sudah siap di dalam masjid dalam keadaan berwudu, dan mereka yang menunggu adzan sebelum adzan itu dikumandangkan. Ada yang tatkala adzan dikumandangkan mereka langsung berwudu dan melakukan sholat. Artinya menunggu adzan dulu baru mereka. Ada yang melakukan wudu dan menunggu adzan baru mereka datang ke masjid. Itu orang yang diumpamakan, yang seperti pertama seperti sinar matahari wajahnya, kemudian seperti rembulan. Adapun yang ketiga, orang yang wajahnya cuma seperti kerlap-kerlip bintang yang di langit, maka orang tersebut adzan dikumandangkan, maka orang itu baru berwudu. Itu yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad. Kalau kita introspeksi muhasabah diri kita, bagian mana kita di dalam melakukan sembahyang? Apakah kita termasuk orang-orang yang sudah siap ready sebelum adzan kita dalam masjid menunggu adzan? Jumat juga kadang-kadang sudah khotib di atas mimbar, sudah kadang-kadang bagian terakhir. Ada juga yang kadang-kadang masbuk. Ya, kalau ma'dzur, kalau ada sesuatu perkara sekali-kali kan dimaklumi. Ada ini setiap Jumat. Jumat masbuk. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki. Amin. Kemudian dikatakan lagi, dihikayatkan bahwasanya ada seseorang usiba bi falijin. Ada orang yang diberikan ujian oleh Allah menyandang penyakit stroke. Wa kana la yasma'ul adzana illa yubadirus shalah jama'atan fil masjid. Dan orang ini terbiasa sebelum stroke-nya kadang kalau mendengar adzan langsung ke masjid. Apapun keadaannya, apapun keberadaannya. Di jalan tatkala mendengar adzan, cari langgar atau cari masjid terdekat, langsung sembahyang, meninggalkan aktivitasnya. Ini orang disebutkan. Faqalu lahu marratan. Lalu ada orang tatkala beliau setelah menimba kepada beliau, nasallallahu alaihi, ada orang mengatakan kepada beliau, jangkanya dia sudah garing, tidak usah lagi sembahyang di masjid, di rumah aja sudah. Di rumah aja tidak usah keluar ke dalam masjid, datang ke masjid. Pian kan garing dua. Kemudian kata beliau menjawab,
Faqala al-falah, al-falah. Keberuntungan. Kita telah diajak, kemudian kita telah dihimbau, kemudian kita telah diperingatkan dengan sebuah keberuntungan. Akhirnya kata beliau kepada orang yang mengingatkan, diam di rumah, diam sudah. Maka dia sini jangan aqimuni fis-shaff. Bawa aku kepada shaf yang pertama, bahkan sampaikan aku kepada shaf yang pertama. Faqamu. Kemudian orang membantu beliau untuk sampai kepada shaf yang pertama. Wa shalla jama'atan bil masjid wa lam yazal yusalli hatta qubida ruhuhu bis salat. Akhirnya Allah telah menentukan tatkala orang itu diantarkan kepada shaf yang pertama, masih dalam keadaan melaksanakan sembahyang berjamaah, orang itu dicabut ruhnya oleh Allah dan dalam keadaan mati husnul khatimah. Ini telah menggambarkan apa yang telah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi kita Muhammad? Barang siapa yang hidupnya telah terbiasa dengan sebuah pekerjaan, maka orang tersebut akan dimatikan menurut apa yang telah biasa dilakukan. Wah, tidak. Kemudian disebutkan lagi bahwasanya telah diriwayatkan Talha, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah sembahyang di pekarangan. Yang mana di pekarangan itu rindang ampun sini juga di pekarangan. Ada pohon-pohon, ada pekarangan yang tertutup lah, boleh dikatakan ada pekarangan-pekarangan tertutup. Kemudian fa'ajabahu dubsiyun qala fi syajari yaltamisu makhrajan fa'adba'ahu basarahu sa'atun thumma lam yadri kam shalla. Akhirnya waktu sini sembahyang di dalam sebuah pekarangan, ternyata ada burung yang terbang. Burung itu malah silih takjub, padahal burung itu lagi mencari jalan keluar untuk keluar dari pekarangan itu. Mungkin tertutup pekarangannya, didindingi dan lain-lain. Akhirnya burung itu mencari jalan keluar dan sini dalam keadaan sembahyang, sehingga sempat memperhatikan dan terpikir tatkala melihat ada burung terbang, ya Allah, ada burung terbang. Akhirnya beliau lagi melihat burung itu dan akhirnya kepikiran, kayak apa burung ini, ada keluarnya, kepikiran. Sampai sini nggak ingat lagi berapa rakaat sembahyang. Ya sama lah kita kadang-kadang sholat di dalam rumah, ada kucing berkelahi kadang-kadang, atau ada kelawar yang masuk. Akhirnya kita terganggu dengan ini. Talha sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada karal di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asabahu min al-fitnah. Lalu hal tersebut beliau ceritakan kepada Nabi Muhammad. Apa yang terjadi dan beliau menganggap itu adalah fitnah bagi beliau, sehingga kejadian tersebut mengganggu beliau dan melalaikan beliau di dalam melaksanakan sembahyang. Beliau menceritakan kepada Nabi Muhammad. Summa qala, kemudian Talha ini mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, huwas sadaqatu fada'hu haitsu syi'ta. Maka Talha ini menyerahkan pekarangannya tadi, kebun-kebunnya diserahkan kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini sedekah. Dikarenakan pekarangan dan sembahyang di pekarangan ini belum terganggu sembahyang, dan terjadi fitnah terhadap diri ulun, karena di pekarangan belum banyak pepohonan sehingga masuklah burung-burung, dan dengan burung itu pun terganggu dan sembahyang. Tadi ingat lagi rakaatnya berapa. Akhirnya kata Talha, maka kebun ini ya Rasulullah ulun sedekahkan, terserah pian hendak dibagi kepada siapa. Ini keberadaan sahabat Nabi Muhammad, murid Nabi Muhammad, di dalam mementingkan perkara syariatnya Nabi Muhammad, di dalam mementingkan perkara perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lah, jangan sembahyang kira-kira kepikiran tentang kendaraan, hanya ada yang mulai kira-kira habis sembahyang, datang habis pagi, ini mengganggu ulun kendaraan. Maka ulun bariakan kepada dia. Kira-kira yang kayak itu ada.
ada kepikiran duit, kira-kira ada kalau yang melakukan itu. Ini berbedanya kita kepada orang-orang yang telah dididik Nabi Muhammad secara langsung, dan kepada mereka lah ni'mal muqtada wa ni'mal muttaba. Mereka lah sebaik-baiknya para murid Nabi Muhammad, para orang yang mengikut murid-murid Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Kemudian dikatakan lagi bahwasanya para guru-guru di dalam mendisiplinkan murid-murid, di dalam yang bagi talibil ilmi an yandira tasadduqa binahwi 50 riyalan idza fatahu syai'un min al-fadail bi takbiratil ihram ma'al imam wa salatil jama'ah wa qiyamil layl lil mujahadah. Maka ada orang yang kadang-kadang seorang guru mendidik muridnya untuk mengingatkan kepada murid tersebut untuk membayar denda. Di sini disebutkan 50 real. Sekarang 1 real itu macam-macam, ada real Saudi, ada real Yaman, ada real Oman, ada real Qatar, macam-macam. Maka kita anggap real Saudi aja lah, yang biasa masyhur dengan real. Maka 1 real itu sebanding dengan 4.000 rupiah kita. Kali 50 berarti kurang lebih 200 ribu. Jadi selayaknya tatkala kita mendidik orang atau mendidik diri kita di dalam memperhatikan keutamaan di dalam mendirikan sholat, di dalam sembahyang harus menemui takbiratul ihramnya imam. Kan ada pondok-pondok kadang-kadang mendidik anak-anak murid, kadang-kadang apabila contohnya di Darun Nasyid itu pernah dilaksanakan, siapa yang masbuk potong uang jajan, tidak dapat uang jajan, itu di Darun Nasyid contoh. Dan lain-lain di pondok-pondok pesantren yang lain, guru-guru itu mendidik supaya murid ini menjadi orang yang perhatian dan bermujahadah terhadap apa-apa yang telah dikaruniakan Allah di dalam menunaikan syariat-syariat. Jadi bayar denda. Kalau di majlis denda bisa digunakan denda. Siapa yang datang terlambat apabila sudah asyrafal, contohnya anak, itu boleh kena denda. Bisa dilaksanakan itu. Kami sendiri insya Allah ada lagi yang hadir. Harus hadir majlis. Waktu muayyanah, ada waktu disiplin, jam sekian harus hadir majelis. Harus aku hadir tatkala sebelum maulid itu dibaca. Itu kita mendidik diri kita di dalam beramaliyah, di dalam apapun, di dalam berpikir, di dalam membaca salawat terhadap Nabi. Jadi kita mempunyai kedisiplinan. Jangan disiplin itu mengumpati orang yang lebih kadernya di bawah daripada kita. Contohnya di dalam hadir majelis, contohnya sebelum asyrafal sempat aja enggak, daripada yang ada hadir lalu. Nah itu sebuah perbandingan yang ada boleh kita untuk umpati, untuk perkara akhirat, untuk perkara kemuliaan daripada Allah, daripada Nabi kita Muhammad. Jangan pernah membandingkan kepada orang yang di bawah pada kita, harus di atas. Dan kalau orang bisa berhadir dari awalnya, maka kita harus hadir pula, karena sama-sama aja. Ketika manusia itu malaikat lain, sama-sama manusia. Kalau orang lain bisa, kita kagak. Jadi perkara akhirat jangan pernah membandingkan kepada orang yang grade-nya di bawah pada kita. Harus di atas, kata Nabi Muhammad. Adapun perkara dunia, kata Nabi Muhammad, jangan pernah kalian membandingkan orang yang di atas daripada kalian. Maka bandingkanlah kepada orang yang jauh lebih sakit hidupnya dibandingkan kita, supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Jangan terbalik. Ini perkara akhirat dibandingkan kepada orang yang di bawahnya, kepada perkara dunia membandingkan kepada orang yang jauh di atasnya. Maka akan terlahir sifat yang pengoleh dalam beribadah dan sikap yang kada bersyukur terhadap nikmat Allah tatkala kita dalam urusan dunia. Nabi memberikan resepnya demikian, supaya kita menjadi orang yang disiplin di dalam mendirikan ibadah, di dalam melakukan perkara amal soleh, kemudian di dalam menghadapi perkara-perkara dunia. Kemudian yang terakhir disebutkan bahwasanya, disebutkan dalam kitab Kalam Al-Habib Alwi bin Syahad, bahwasanya di zaman Al-Faqih Al-Muqaddam, Al-Imam Muhammad bin Ali, yang mana nasab keturunan para sadah Bani Alawi sekarang atau bahkan sebelumnya yang kita kenal dengan julukan Habaib yang bernisbah kepada Al-Imam Al-Husain, dinisbahkan kepada beliau. Ada dua, kepada paman beliau Alwi bin Muhammad Sahib Birbah, atau kepada Ali abahnya Bagi Muqaddam bin Muhammad Sahib Birbah.
Ada dua. Jadi apabila ada habaib daripada Sayyidina Husain, kebanyakan adalah memang ada Sayyidina Husain bukan atas jalur mereka, contohnya Al-Ahda. Al-Ahda bukan daripada Sayyidina Ahmad Al-Muhajir, tapi langsung kepada Imam Musa Al-Qadir dan Imam Ja'far As-Sadiq. Jadi kebanyakan para habaib ini mereka bernisbah kepada dua nasab ini. Kalau ada Faqih Muqaddam atau kepada jalur pamannya Faqih Muqaddam, yaitu Alwi Amir Kuri. Dua itu. Maka tatkala di zamannya Faqih, bidayahnya Faqih Muqaddam, Faqih Muqaddam mengadakan perjanjian kepada kawan-kawan sini di dalam bidayah. Atas apa perjanjian itu? Atas hadir di dalam sembahyang berjamaah mesti harus menemui takbiratul ihramnya imam. Jangan ketinggalan. Artinya tatkala imam takbiratul ihram imam selesai, kita mengangkat takbir. Bukan berarti kita tatkala imam takbir kita masih berwudu. Itu orang yang kehilangan dalam takbiratul ihramnya imam. Kemudian akhirnya Faqih Muqaddam itu pun dengan kawan-kawannya mengadakan ta'ahadu. Mereka mengikat sebuah perjanjian, mungkin dengan cara denda. Ya kawan-kawannya, wahai Muhammad, itu dari Imam Ali bin Muhammad Sahib Irbat, apabila ada di antara kita yang tertinggal dalam sholat jamaah, kehilangan takbiratul ihramnya imam, kita mesti bayar ini, kita mesti melakukan ini. Itu perjanjian di zamannya Faqih Muqaddam di masa bidayah beliau. Wa yawman, pada suatu hari, nama Sayyidina Al-Faqih guring Faqih Muqaddam, tertidur beliau. Hatta innal waqta dakhala wa tahaqqaqu jama'atuhu luzuma ma alayhi fa aykadahu Allah wa ata ila al-birri falam yajid dalwa. Akhirnya pada suatu hari tertidur Faqih Muqaddam, sedangkan kawan-kawan yang lain sudah siap, sedangkan beliau dalam keadaan masih belum siap. Adzan sudah dikumandangkan. Sedangkan sini lagi temuin dan tahajud, belum siap-siap berarti. Kawan-kawan yang lain sudah bersiap. Sehingga beliau bergegas supaya jangan kena denda yang telah disepakati. Akhirnya beliau bergegas langsung ke sumur, kemudian sampai ke sumur menemui kerda timba yang ditemukan. Kan sumur itu harus ada timba. Kalau kerda timba kan awal mengambil baninya untuk menggunakan berwudu. Sehingga setelah ada menemui timba tersebut di sumur tersebut, Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam fa'asyara 'ala al-ma' fartafa'a ila a'la al-birri wa tawadda'a wa adraka takbiratul ihram. Perjanjian tersebut dilaksanakan untuk menjunjung tinggi perintah Allah dan menjunjung tinggi sunnah Nabi Muhammad. Bergegas-gegas di dalam untuk mengambil air wudu supaya jangan tertinggal takbiratul ihram, melihat di sumur sedang dalam keadaan timbanya, embernya reda. Beliau mengisyaratkan ke banyu tersebut untuk naik supaya sini langsung bisa berwudu. Akhirnya banyu itu naik dan beliau bisa berwudu dan beliau sempat menemui takbiratul ihramnya imam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hal ini jangan kita bantah dengan alasan Faqih Muqaddam wali. Oh jelas tunjuk banyu naik, tapi ketahuilah ini bidayah yang beliau laksanakan. Beliau mendapatkan kemuliaan ini karena beliau perhatian terhadap sunnah Nabi Muhammad. Beliau perhatian sehingga Allah memberikan kemuliaan kepada beliau dengan hal-hal tersebut. Yang bagi mereka hal tersebut bukanlah sesuatu yang membanggakan. Karamah, bukan itu yang mereka cari. Khawarikul adat, seperti naik banyu dengan telunjuk naik atas, bukan itu ketentuan mereka. Tapi Allah yang menentukan mereka. Bagi mereka setinggi-tinggi karamah adalah al-istiqamah. Istiqamah yang telah mereka dirikan atas janji mereka untuk senantiasa memperhatikan sembahyang jamaah atas takbiratul ihramnya imam. Dengan itu keistiqamahannya Allah berikan sesuatu yang istimewa. Yang apabila kita sandarkan kepada kita berbeda. Kita melakukan ini, kita melakukan itu. Banyak harapan, banyak keinginan, tapi kadang kunjung datang itu keinginan karena kita ada kepentingan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semerata sehingga kita dapat menunaikan perintah Allah, menjalankan perintah Nabi Muhammad sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah, diridhai oleh Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Right.
Apa? Standar.